Tengah-tengah jalan katanya nggak hidup lagi. Orang dia aja selalu bilang, gila hebat kamu ya kamu. Gila hebat banget ya kamu. Oh gitu mas. Ya. Hasil putusan Homo akan dipublikasi. Dia akan preskon kedua. Oke. Ini wes ke seluruh dunia. Semakin kamu datang, semakin lama putusan dan drama ini. Memang saya itu punya riwayat penyakit wasir keturunan dari keluarga. Oh memang ambeien. Benar kan? Nggak salah kan? Kebetulan saya juga di Jakarta, saya juga di dunia entertain. Tapi saya nggak panggil sayang dengan teman-teman cowok saya. Tapi menurut saya itu hal yang wajar. Menurut kamu itu hal yang wajar? Menurut saya dan menurut circle saya itu hal yang wajar. Monster People, maka bagaimana bersama Nyonya Mamang, Dua Topi Mangkok, Inhere, always Inhere. Ya. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santuy. Linknya ada di deskripsinya. Ya. Gokil. Apanya? Mas siapa namanya? Atok. Suami atau kata Melisa sih dibilang mantan suaminya Melisa Zara yang kemarin viral yang katanya diduga hohohihe ada hubungan gitu sama jenis. Akhirnya angkat bicara klarifikasi. Itu pertama respect, dia mau klarifikasi gitu kan. Tapi klarifikasinya di konten Dr. Richard Lee. Abis sama Dr. Richard Lee. Abis. Emang Dr. Richard nih ya paling-paling kalau secara tersirat tuh mengungkap pelan-pelan dia paling jago. Apakah karena dia dokter gitu? Jadi kayak jago korek pelan-pelan. Dengan tersirat si penonton nangkep sepertinya ini benar. Habis. Cuman memang mau meng-highlight beberapa jawaban klarifikasi yang menurutku wadididaw. Jadinya ada apa ya? Pertanyaan di kepalaku. Ini lu klarifikasi apa konfirmasi? Gitu Nyo. Aduh, tolonglah. Jadi sabar ya Be. Kita langsung aja meluncur ini Be. Terus ini Nyo. Part yang kemarin viral adalah gantungan kunci kapal. Diklarifikasi. Play. Yang pertama, dia bilang gantungan kunci kapal dengan pasangan cowok kamu? Bukan, dengan pasangan yang dituduh sebagai bukan pasangan cowok saya. Oke, ya, Dokter Oscar itu ya, berarti ya. Itu? Jadi ceritanya gantungan kunci itu si dokter ini dulu yang beli di salah satu mall karena lagi flash sale kan waktu itu. Terus keesokan harinya beberapa selang hari saya melihat gantungan kunci bagus ya. Kebetulan punya saya itu gampang rusak karena nggak ada dompet yang untuk naruh STNK-nya tersebut. Gitu. Jadi saya tanya ke si dokter itu, belinya di mana? Di sini. Masih ada flash sale nggak gitu? Terus dia jawab, kayaknya masih deh. Nah, terus dia nganter saya tuh sama teman-teman lainnya untuk beli di salah satu mall di Surabaya. Sama jadi? Jadi sama. Dan waktu itu yang ada warnanya juga sama. Jadi suatu kebetulan dan tidak ada kesengajaan untuk couple. Bagian mana yang kamu pengen sanggah? Memang bener-bener couple kan? Iya bener-bener couple. Tapi yang aku sanggah di sini adalah di cat-catkannya. Maksudnya ini couple tapi nggak ada perasaan. Tuh, maksudnya si cewek ini sebut saja M ya, itu kan bilang sampai aja janjian couple beli gantungan kunci. Sebenarnya kan saya nggak janjian. Cuma nanya aja beli di mana dan nyamain kayak gitu. Betul. Oke, satu. Apa ya? Nggak sengaja couple. Padahal mah kalau emang dia kan katanya pengen gantungan kunci yang bisa nyimpen nyimpen STNK segala macam, ya udah di Tokped banyak. Aduh gimana anjir, bingung. Karena ini udah mengkonfirmasi kalau memang dia pengen. Jadi couple-nya tuh memang bukan janjian gitu. Tapi dia yang pengen mengkapalkan diri gitu secara nggak langsung kan gantung bener katanya gantungan banyak gitu. Yang bagus-bagus banyak kan tuh. Tahu nggak poin celahnya di mana? Apa? Dia nggak ngebeliin bininya. Oh iya. Karena sewajarnya kapalnya itu sama bini. Sama kita kaos. Apa namanya? Pots itu poin celahnya dia nggak ngebeliin bininya. Gitu, itu poin celahnya. Gitu. Masalah couple gitu. Walaupun kata dia nggak sengaja gitu. Tapi mensengajakan diri. Oh, lanjut lagi Nyo. Yang kedua.
Yang sejauh ini klarifikasi yang benar hanya itu. Tuh. Klarifikasi yang benar. Dia berani nge-state kayak gitu. Punya Melisa. Betul, maksudnya apapun yang diucapkan si M ini salah semua. Saya membantah semuanya. Semuanya. Udah 2 kali loh aku perhatiin loh. Pada saat si Melisa Zara waktu ngomong, dia bilang mantan suami. Sedangkan dari si Mas Atok sendiri ngomongnya si M. Tidak ada memori, tidak ada kenangan gitu sampai pada saat proses aja udah si M. Iya. Kan alangkah indahnya nyebutnya mantan istri gitu. Iya, atau enggak kan katanya masih belum cerai kan katanya ya udah iya istri saya yang akan menjadi mantan istri mungkin kayak gitu kan. Panjang. Iya. Ya tapi kan menurut istri saya akan menjadi mantan. Enggak maksudnya daripada si M. Iya, kesannya kayak nggak kenal banget lu. Lanjut lagi ah. Lanjut. Menarik nih. Tapi ada buktinya kan? Buktinya ada, tapi saya mempunyai ruang privasi dan tidak bisa untuk saya share di sini. Mas, gini Mas. Bentar dulu, sebelum Dr. Richard mau mengkomentari gitu ya, aku mau komentarin dulu. Masalah, oke, itu privasi gitu. Masalahnya kan ini semua seluruh Indonesia lah ya, seluruh Indonesia udah tahu masalahnya kayak gimana. Berarti kan kalau dia datang ke sini mau klarifikasi harusnya dikasih bukti dong yang menunjukkan kalau itu nggak bener gitu. Betul. Kalau misalnya privasi terus ngapain datang ke situ? Ngapain klarifikasi? Ini Dr. Richard lu mungkin agak kecewa ya, kayak lu ngapain klarifikasi tanpa bawa bukti? Sedangkan pihak Ono udah klarifikasi, pihak si M nih kalau katanya dengan bawa bukti. Iya. Ya kayak ya buang-buang waktu nggak sih maksudnya untuk si masnya ini tuh ya nggak akan merubah stigma pandangan masyarakat gitu. Iya. Suka blok deh. Lanjut lagi. Lanjut. Kalau boleh saya ngomong ya Mas Atok ya, santai dulu, santai. Mau minum dulu? Mau minum? Ya cukup ya. Ada tisu nggak? Tisu keringetan dia panas ya. Panas ya. Minta. Tunggu, aku mau nyinyir dikit. Apa? Ini dia keringetan, grogi itu karena klarifikasi atau karena ketemu Dr. Richard gitu. Lanjut lagi. Oke. Perselisihan seperti apa? Nah, perselisihan sebenarnya masalah sepele sih. Dia cemburu, salah paham antara saya sama si dokter tersebut. Tunggu, itu udah bukan sepele loh. Istri cemburu suami dengan lelaki lain itu bukan masalah sepele loh itu loh. Jujur loh. Justru sepele itu karena kalau misalkan istri cemburu suami itu ada dekat sama wanita, ya sepele karena apa? Karena itu normal. Iya. Kalau ini udah 2 pele. Iya, bukan sepele lagi, udah 2 pele gitu. Banyak karena pele. Udah banyak pele karena agak lain anjir sumpah. Coy, wanita tuh sensitif coy. Sensitif coy. Bini tuh sensitif coy. Dia tahu feel-nya gitu. Jangan macam-macam urusan feeling sama wanita, tolonglah. Mas Atok gitu. Lanjut lagi. Lanjut. Oh, dengan dokter yang itu. Yang notabene sebenarnya si M ini juga sudah tahu kegilaan saya sama si dokter tersebut. Karena si M ini juga temennya si dokter O tersebut. Kegilaan seperti apa? Karena kalau kita semakin dekat pertemanan, kita kan punya circle. Ya, circle itu kita manggilnya juga beb, bro, sayang atau apa, itu hal-hal yang wajar. Nggak wajar sih menurutku sih. Kalau bro ya udah. Circle. Circle. Kalau cowok nih kalau Mamang nih ada temen Mamang cowok, terus manggilnya, "Hai Say, gimana Say?" gitu. "Hai Babe" gitu. Aku ambil sepatu bola, aku sliding gitu. Kalau cewek manggil Babe, Say itu kayak ya udah gitu kan. Kayak ya masih wajar gitu kan. Karena kan gimana Say gitu kan. Ini kalau cowok aneh sih, bukan wajar menurutku ya. Aneh. Aduh, kalau nggak tahu ya ini mah ya. Kalau di Mama ngerasain mah semakin deket tuh circle, semakin lu nggak ada batasan ngomong. Mungkin karena memang orang Sunda juga. Jadi sama circleku yang orang Sunda juga, kalau ketemu tuh udah nggak ada panggilan sopan segala macam. "Wenjeng, sia kemana wenjeng? Masih hidup aja lu jeng" gitu. Iya. Itu, tapi kita nggak tahu ternyata misalkan ada circle yang cowok sama cowok tuh mewajarkan manggil sayang, beb, itu tuh karena deket gitu. Iya. Ya mungkin ada circle baru gitu. Lanjut lagi. Kita punya satu circle itu ada teman saya yang salah satu penyanyi juga dangdut.
dan juga si dokter ini juga. Jadi kemana-mana, terus aktivitas apapun sebenarnya kita banyak barengan. Ditambah lagi ada satu teman kita juga, salah satu pemilik resto juga di Kediri. Terus ada juga teman kita yang di Tulungagung juga cowok. Jadi sebenarnya masalah apa ya? Kalau masalah main kemana-kemana itu sebenarnya bukan saya hanya sama si dokter aja, tapi kita pasti rame-rame. Yang kamu maksud dengan kegilaan kamu dengan dokter Oscar itu apa? Iya, seperti tadi balik lagi chat kan dia. Jadi dia kan salah paham chat antara saya sama si dokter Oscar. Akhirnya di situ menimbulkan suatu masalah. Gitu, dia cemburu, akhirnya ya terjadilah seperti itu. Pada kenyataannya, memang adakah hubungan kamu dengan dokter Oscar? Sangat tidak benar. Sangat tidak benar. Sangat tidak benar. Dar. Aduh, circle Anda konslet ini, Bang. Sumpah. Tidak ada hubungan? Tidak ada hubungan. Tapi kalau nggak ada hubungan, kok kamu panggil sayang, kamu bilang kamu sayang, kamu bilang kamu kangen. Kembali lagi ke circle ya. Jadi saya sudah lama hidup di Bogor dan Jakarta. Ya kan saya udah lama tinggal di Bogor sama di Jakarta. Justru di Jakarta nggak normal kalau panggilan sayangnya tuh say baby sama cowok gitu kan. Berarti udah tanda-tandanya gitu. Gimana Bang kalau teman mamang cowok bilang, "Den, gue sayang sama lu," gitu. Ambil sepatu bola sliding. Goblok gitu. Cara mengungkapkan sayangan apa ya, rasa sayang cowok sama cowok nggak gitu. Dengan kita ceng-cengan, nggak dimasukin ke hati, nggak ada batasan buat ngomong manggil sopan, wah goblok aja segala macem. Itu kalaupun yang paling mendekati normal itu ya paling kangen, karena misalnya udah lama gak ketemu, kapan ketemu, kangen gua nongkrong sama lu gitu, paling biasanya gitu kan. Sama dua menyampaikannya juga ya. Iya, aku kangen sama kamu gitu. Ya udah mungkin tetap aja aku nggak Ninyo. Dia yang minta memaklumi karena dia bilang seperti ini, minta dimaklumi gitu. Circle kayak gitu tuh dia minta dimaklumi ini meluncur nih. Cus. Mau kangen. Kembali lagi ke circle ya. Jadi saya sudah lama hidup di Bogor dan Jakarta. Kemudian circle saya juga punya teman-teman yang bekerja di dunia entertain yang sama-sama. Kebetulan saya juga di Jakarta, saya juga di dunia entertain. Tapi saya nggak panggil sayang dengan teman-teman cowok saya. Tapi menurut saya itu hal yang wajar. Menurut kamu itu hal yang wajar? Menurut saya dan menurut circle saya itu hal yang wajar. Nih Mamang kan orang TV ini ya, entertain ya kan, wajar. Yang udah ini Maya, ya mungkin Mamang kurang jauh mainnya gitu. Yang udah gitu, yang begitu tuh kalau cowok rata-rata yang belok. Yang belok, pasti begitu. Gak usah jauh-jauh, sama Kang Denny Cagur, lumayan lama di program kuisnya dia tuh. Bro, tadi harusnya begini bro gitu. Sama Arapi, bro. Enggak. Tapi kalau sama yang slehoy itu ya. Yang itu kan. Yang teman Mamang say gitu. Jadi secara nggak langsung dia mengkonfirmasi bahwa circle-nya dia itu say. Iya, jadi kayak aku tadi mikir pas udah bilang, iya circle saya udah biasa. Terus kayak ya itu kan circle, maksudnya gini, buat circle dia itu biasa gitu kan, tapi kan di luar sana gitu, ini misalnya circle dia segini nih, tapi kan di luar sana itu nggak normal gitu. Berarti kan yang harus dipertanyakan berarti circle-nya juga yang bermasalah gitu. Itu kan apa goyang gurita gitu. Melehoy. Gitu. Wajar manggil saya? Enggak wajar. Justru yang kayak begitu tuh yang kelop-kelop. Kolep. Belok. Jangan suka blok Makanya apa dijawab kan nama siapa, Dokter Richard. Saya tinggal di Jakarta, saya orang entertain juga gitu. Iya, nggak ada Dokter Richard. Say sambil bintang kali ya. Say blok aja. Lanjut. Menurut kamu itu hal yang wajar. Jadi kalau misalnya cowok bilang kangen, aku kangen kamu, aku sayang kamu, itu hal yang wajar. Hal yang wajar. Oke. Kan itu sebatas chat kan dok ya? Sebatas chat. Oke. Kecuali kalau misalkan ada adegan misalkan
kepergok apa sama si dokter ini, kan itu beda. Tapi cerita. itu nggak kepergok? Ya enggak, kan karena emang nggak ada apa-apa. Oke. Nggak ada apa-apa. Bukan nggak kepergok tapi belum kepergok. Enggak, memang bener-bener nggak ada apa-apa. Memang nggak ada apa-apa. Mas, ya, tapi kamu akui memang ada tulisan sayang, kangen dengan dokter tersebut? Nah, chat yang beredar, chat yang dia tangkap itu kalau misalkan dokter baca sendiri ya, itu di atas itu sebenarnya pure membahas bisnis. Nah, jadi ceritanya di situ juga ada di atas itu ada chat saya yang bertuliskan I will support everything what you do. Enggak. Ini aku sebel banget. Ditanya apa? Enggak to the point jawabnya aja, kan pertanyaannya bener. Kamu membenarkan nggak ada chat dengan kata sayang dan kangen itu? Iya. Segala ngomong-ngomong di atas ya bahas bisnis. Peduli setan, di atas mau bahas bisnis kayak mau bahas itu pecah kayak terserah gitu. Cuma pertanyaannya, lu membenarkan tidak ada kata sayang dan kangen di chat tersebut? That's it. Iya, harusnya kan kalau memang ada, iya ada, tapi maksudnya itu, bukan ke arah sana gitu dong ya. Jawab dulu, alasannya belakangan gitu. Jangan diputer-puter. Aduh, circle aja, lanjut lagi. Lanjut. Seperti itu, yang artinya sebenarnya si dokter ini lagi curhat kepada saya. Peduli jadi setan. Dia mau membeli sebuah resto yang konsepnya bodoh sama amat seperti yang punya saya. Oke. Jadi karena kita teman, dia tanya apakah kamu nanti menjadi saingan bisnisku, seperti itu. Jadi dia istilahnya kalau orang Jawa tuh izin terlebih dahulu. Iya, tapi kalimat sayang, kalimat kangen ini memang ada kan? Itu, lu kagak mempan mau muter-muterin Dokter Richard. Dokter Richard dari tadi ngedengerin, ya tenang aja, belum dijawab pertanyaan gua. Begitu beres, sikat lagi gitu. Dan apa jawabannya? Apa tuh? Kalimat sayang ada, jadi itu panggilan memang. Memang panggilan. Itu biasa kalian lakukan? Nggak hanya sama dia, juga saya teman-teman saya deket sama teman-temanku juga saya. Temennya mana? Cowok? Cowok cewek. Cowok cewek, oke. Dan panggilan sayangnya memang B. Baby? No, B. Sayang. B itu jadi kayak ya no B. B itu bimadu atau apa ini? B itu apa? B madu. B madu. Berarti sayang dong. Aku nggak ngerti. Sebenarnya nggak bisa dibilang itu artinya sayang ya. Cuman ya panggilan lebih akrab aja kayak gitu. Oke. Kamu panggil dia apa? B juga. Oke. Jadi ini B kan, bukan B itu B madu kan, bukan B itu artinya ball kan, bukan kan? Bukan, B. Bola gitu, bahasa Inggrisnya bola kan ball gitu. Iya kan, mungkin suka bermain bola gitu. Iya kan, bahasa Inggrisnya bola tuh ball. Ball. Bolanya satu. Kalau bolanya dua, ball. Aduh anjing ya, tapi B madu nggak ada sih, harusnya lebah kali ya, lebah. Nggak tahu, jujur aja memang nggak terlalu. Itu juga B. Udah pusing aja. Kita lanjut lagi. Lanjut. Ninyo. Ya. Yang perihal dengan lelaki lain yang di luar dokter itu ya. Ya. Ini ada penjelasannya dan sangat-sangat capek lah anjir siki-siki people. Play. Hubungan kamu dengan beberapa lelaki lain yang katanya ada chatnya itu ngajakin check in. Nah, coba gimana itu? Ini yang perlu diklarifikasi ya, banget bahasanya. Saya sebagai orang Kediri, bahwasanya ketika misalkan ada teman saya yang misalkan main ke Kediri, event itu untuk sebuah bisnis ataupun mudik. Nah, waktu ini kasusnya di mudik kan. Jadi teman saya ini posisinya di Jakarta. Kemudian dia pulang ke rumah karena rumahnya di Kediri. Nah, posisinya dia pulang itu setelah jam 10 malam. Karena dia juga pengen keliling, ngajak ngopi dan ngajak ke restoku sebenarnya. Sebenarnya saya juga punya resto di sana. Kalau jam 10 nanti kalau misalkan pulang ke rumah nggak bisa keluar lagi gitu. Akhirnya saya tawarin ke hotel. Nah, saya check in ke hotel dan juga saya mandi dulu mau menjemput dia. Posisi saya mau menjemput dia, si M ini nangis. Oke, istri kamu nangis? Iya, nangis karena mungkin sudah baca chat, ya kan? Mau baca chat, saya mau. Oh, ketahuan dulu chatnya? Betul. Jadi. Atau kamu pergi dulu nih? Enggak dong, saya kan mandi dulu. Oke. Jadi saya
Waktu itu kan Lebaran, aku habis dari rumah teman dan orang tua. Kemudian saya mau ada acara sama teman. Kemudian itu udah jam. Berarti kamu belum pergi ke hotel tersebut? Betul. Sudah ketahuan? Iya, jadi kalau menurut Melisa nggak seperti itu. Kalau dari capturean videonya seperti itu. Coba sekarang suruh buktiin CCTV di hari tersebut. Ya kan itu kan sudah mundur terlalu. Iya, makanya nggak bisa. Nanti kebuka kok. Iya. Jadi, tar dulu. Poin apa ya yang menurutku loh ya, menurut Mamang ya agak-agak kurang aneh itu. Kurang aneh. Agak-agak aneh itu dia mau ngejemput temennya yang lagi ngerantau pulang. Iya. Set gitu. Karena ada permasalahan kenapa jemputnya malam, katanya kalau pulang ke rumahnya gitu. Jam 10 lewat dia nggak boleh keluar. Kenapa gitu? Aku pengen tahu kenapa, why gitu. Padahal itu kampung halamannya dia. Dia punya rumah, punya saudara, punya keluarga di situ gitu kan. Si temennya itu kenapa harus menghubungi Mas ini gitu? Mungkin bestie gitu kan. Oke, nggak apa-apa gitu kan. Cuma nih, lanjut tuh. Cuma yang jadi permasalahan, kenapa dia nggak ngobrol sama bininya? Iya benar. Dia udah punya bini loh. Iya benar. Ngobrol. Bisa kan? Bisa banget. Kayak misalnya Mamang mau jemput siapa gitu kan, kayak ya udah ajakin bareng aja gitu kan. Iya, ajak bininya. Apalagi dia punya mobil gitu. Iya. Yang ini temanku si siapa misalkan namanya Jalaluddin gitu kan, mau pulang dari Jakarta ke sini segala macam, yuk temenin aku yuk. Pasti mau bininya ngeliat sebucin itu. Betul. Gitu kan, pasti mau nemenin gitu. Jadi nggak apa ya, kesannya kayak lu menutupi sesuatu sama bini padahal itu bini lu gitu. Iya. Kan jadi kesannya kayak yang lagi selengki gitu. Padahal sama cowok ya. Blok. Lanjut lagi. Lanjut. Hari itu ribut. Kayak gimana lagi lanjutnya? Nah, hari itu ribut karena dia nangis. Kemudian saya jelaskan, ya udah aku nggak jadi pergi untuk menjemput dia. Oh, kamu nggak jadi pergi? Nggak jadi pergi. Tapi berita yang digoreng di medsos itu sudah check in ataupun ini. Tapi kamu sudah janjian. Ya karena dia menangis, dia salah paham, akhirnya kita tidak jadi pergi. Akhirnya saya kunci rumah, kita matikan lampu, tidur. Kirain wahai. Dan di chat tersebut kamu panggil sayang-sayang juga? Nah kan saya sudah bilang, panggilan tersebut tuh saya lakukan ke orang-orang terdekat saya. Even itu teman dekat cewek ataupun cowok. Nih Mang, aku mau tanya deh. Apa? Misalnya Mamang sebelum nikah terus ngomong ke temen ceweknya, iya beb gitu kan. Setelah menikah apakah masih manggil itu? Karena satu-satunya panggilan sayang itu ya ke bini. Itu buat menunjukin apa ya, ultimate sayang gue cuma dipegang sama bini gua nih. Sama nanti kalau punya anak biasanya kegeser ke anak gitu. Enggak yang tetap ke. Lagian aneh anjir, sumpah circle-nya temennya aneh. Temen-temen deket manggil sayang ke cowok. Kalau ke cewek mah ya udah gitu kan. Either dia playboy gitu kan atau apalah ya udah lawan jenis kan ya udahlah gitu kan. Ini aduh Dokter Richard Lee mungkin dalam hatinya aduh jangan sampai gue masuk circle-nya. Iya deg-degan. Karena ke cowok manggil sayang merinding gak lu, yang manggil sayangnya cowok gitu. Lagian biasanya kalau buat bestie itu kayak punya panggilan khusus. Iya. Kayak semalam pas nongkrong deh gitu kan. Itu nggak ada nama bener semua yang dia panggil, yang dipanggil nggak ada nama benernya semua, nama panggilan khususnya gitu. Iya. Jadi, hey mas, circle Anda ngaco mas. Aduh anjir, lanjut lagi lah. Lanjut. Tapi katanya kamu janjian nih, aku punya chatnya. Aku bacain ya. Iya boleh. Coba biar konfirmasi, biar sama-sama enak ya kayak gitu punya ya. Gini mas, kalau aku ngomong ya, mas bilang, wah ini ranah privasi, Kalau menurut saya untuk Mas Atok sekarang ini nggak ada ranah privasi lagi, karena semua ceritamu menjadi konsumsi publik semua ya. Betul. Dan lebih bagus kan dibuka terang benderang daripada terjadi fitnah, benar kan? Apalagi kalau Mas Atoknya nggak ngerasa salah, benar ya? Benar ya. Oke, saya bacain ya. Oke, dari sini. Mau coba ini, tuh. Wait, aku ke situ, agak ngeri. Ngerinya kenapa? Oke, kamu pesan aku TF masih nggak apa. Aku cuma agak maleman ini. Anak-anak belum pada datang. Kamu pap. Disuruh pap.
Oke, kamu yang transfer, kamu yang booking ya hotelnya ya? Iya, karena saya selalu melakukan itu ke teman-teman saya yang datang. Kamu mau nunggu aku atau duluan ke sana? Aku nunggu aja. Iya, udah. Bentar, wait. Aku mau OTW. Nah, itu. Aku mau OTW, kemudian saya prepare, ternyata si M sudah baca chat aku itu. Akhirnya dia nangis di ruang tamu. Ini real kejadian ya, ini bener-bener kejadian seperti itu. Akhirnya dia nangis, akhirnya saya menjelaskan, terus dia tetap nangis. Habis itu ya udah, saya nggak jadi pergi di situ. Oke, tapi di sini nggak ada ceritanya ya dia itu mudik, nggak ada tempat. Dia cuma bilang tiba-tiba kamu bilang ketemu di mana kita sayang. Itu tuh pure mudik dia waktu itu. Mudik ke Kediri karena dia di Jakarta. Dia punya kehidupan di Jakarta, dia kerja di Jakarta, terus dia mudik ke Kediri. Oke. Seperti itu. Oh, janjian short time kayaknya. Logikanya mudik itu berapa? Seminggu, 2 minggu? Iya betul. Ya enggak? Dia tadi beralasan kenapa dibookingin hotel karena ketika lewat jam 10 malam dia udah nggak bisa keluar dari rumah. Si yang mudik itu. Aku heran. Pertama pertanyaanku gini. Kenapa kok orang yang diizinin ngerantau tapi nggak diizinin keluar jam 10 malam? Kan aneh gitu. Oh iya itu benar, loh maksudku. Dia diizinin buat ngerantau ke Jakarta katanya temennya itu. Tapi dia bilang kalau ke rumah pulang lewat jam 10 malam nggak bisa keluar lagi. Kenapa? Orang kok diizinin ngerantau tapi jam 10 malam nggak boleh keluar lagi? Iya. Kan ketika di rantauan nggak kepantau mau keluar jam berapa. Nggak masuk akal kan? Iya. Kedua kalau mudik berarti lama panjangnya. Durasinya. Panjang liburnya, durasinya. Kenapa kalau misalkan itu oke lah orang tuanya strict ceritanya nggak boleh kemalaman. Kenapa nggak besoknya bener kata Nyonyo? Iya udah besoknya aja gitu. Kalau misalnya pas hari itu dia habis meeting atau habis ketemu siapa gitu, ya udah tinggal besoknya aja gitu kan. Mas, nggak bisa besoknya lagi gitu. Mas, Anda konfirmasi Mas, bukan klarifikasi. Berarti itu menunjukkan kenapa bininya kaget karena dia mungkin ngebooking hotel nggak ngobrol bininya. Tidak boleh seperti itu. Udah berumah tangga lo ngobrol sama bini. Communication. Pusing Nyo, lanjut lagi Nyo. Lanjut. Oke, jadi nggak ada hubungan juga itu? Nggak ada hubungan. Terus Mas, kalau dengan yang ini Mas? Ini yang video kemarin nangis-nangis. Perhatiin baik-baik Santuy People juga ekspresi muka si Mas ya. Oke. Dokter Richard Lee emang mohon maaf dok anjing. Dia kalau udah tapi suka kan? Iya dia kalau udah nyecer orang, kayak dia tahu gitu. Lu ngeles nih, korek lagi. Oh di sini nggak mempan, senggol lagi. Paling-paling dilanjut lagi. Lanjut. Saya sambil tunjukin videonya boleh nggak? Temen. Boleh nggak saya tunjukin videonya? Oh jangan. Oke. Ini ada cowok nangis, nggak bisa ketemu dengan kamu. Kalau ini Mas? Teman juga. Mungkin salah di aku aja. Kamu nggak salah. Cowok nangis, kata-katanya kalau misalnya nggak bisa ketemu juga nggak apa-apa. Karena apakah persahabatan kalian tuh seluar biasa itu Mas sampai harus menangis dan buat video? Ya itu nggak tahu dia ya, entah dia perasaan seperti apa. Tapi waktu itu memang dia itu saya ajak sama teman-temanku seperti ini ngopi di Jakarta. Dia kurang nyaman sama circle-circle saya yang seperti ini, gitu. Akhirnya saya nggak bisa dong menemuin waktu saya di Jakarta kan terbatas. Kebetulan dia juga nggak mau untuk diajak ketemu kayak gitu. Akhirnya ya udah gitu, saya nggak menemuin dia karena waktu itu saya pulang dari umroh. Oke. Karena di Jakarta kan cuma transit. Tapi kalau nggak ketemu dengan umroh doang, masa sampai pakai nangis kayak gitu Mas? Iya, saya nggak tahu. Saya juga punya temen Mas, rasanya kayak gitu amat Mas, sampai persahabatannya itu bagai kepompong banget Mas. Bagai kepompong banget ya. Pongblong. Atau ke circle kepompong. Ya. Nggak, maksudnya itu kalau berteman kan kita cowok ya biasa aja sekali kayak gitu, pengen malah cocok. Ini kan pakai nangis gitu di videoin. Ya kalau kamu nggak mau temuin aku nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya kan kayak gimana Mas? Menurut Mas kayak gimana?
Setiap orang menurutku punya rasa pertemanan yang berbeda. Ya, mempunyai. Ini masih ngeles kan? Orang ingin berteman sama kita, perasaan pertemanannya seperti apa. Dan saya merasa mungkin dia kecewa karena saya tidak menemuin dia. Emang kenapa sih sekecewa apa sih nggak nemuin? Hah? Cowok nggak nemuin cowok sekecewa apa sih sampai nangis-nangis gitu? Tidak tersalurkan gitu keinginannya? Hah? Tidak terpecahkan gitu ya gitu? Hah? Seumur-umur aku kalau cancel ini nongkrong, cancel kopdar gitu. Seumur-umur ya, pengalaman Mamang ini mah ya. Iya. Makian semua isinya. Si anjing emang goblok, udah gue booking tempat. Gak ada yang kamu booking aku aja. Anjing mau dikeretek lehernya apa gimana? Teka di bread dikeretek gitu. Anjing nangis dan masih mewajarkan. Anjir pusing. Aduh, lanjut lagi Nyo. Lanjut. Gitu. Tapi kamu nggak punya perasaan apa-apa dengan dia? Sama sekali enggak. Nah. Tapi dia punya perasaan dengan kamu? I don't know. Masa kamu nggak tahu? Di sini nih. Tapi saya berhasil DM-an dengan orang ini. Ekspresinya perhatiin nanti. Saya berhasil DM-an dengan orang ini. Dan DM-an saya masih punya. Dan menurut pengakuan dia, masih yang suka dengan dia. No. No. Bagaimana? Entah ya, aku nangkapnya kayak anjing ngapain sih pakai buka mulut gitu, gitu kali ya, ngeliat ekspresi kesel. Mama bukan pakar mikro ekspresi tapi nampaknya seperti gedek gitu kan kayak anjing ngapain sih buka mulut. Lanjut lagi Jauh. Itu Mas. Enggak, sama sekali tidak benar. Dan sudah ada hubungan katanya. Oh, tidak ada sama sekali hubungan tersebut. Langsung judes mukanya. Enggak ada. Tuh, sampai nangis Mas. Tidak. Nggak ada hubungan sama sekali sama orang itu, kemudian orang yang dianggap check-in, ataupun sama si dokter tersebut. Semua teman. Jadi menurut kamu laki-laki normal? Yes. Yang menyukai wanita? Betul. Oke. Kalau mau ekstrim sih panggil cewek striptis depannya. Coba nih Mas nih cewek striptis berapa biji itu? Celegeng nggak Anda gitu kan? Nanti malah jijai gitu kan? Ya nggak? Bener gak? Iya. Sebenarnya Nyo, dari kita mah mau dia LGBT itu sebenarnya ya udah terserah lu masing-masing gitu kan. Cuman kan yang bikin gedek tuh karena dia mempermainkan wanita, mempermainkan pernikahan. Itu. Betul. Itu kalau memang terbukti, tapi kan di sini Masnya tadi klarifikasi, konfirmasi gitu kan. Tidak gitu kan, dia suka wanita gitu. Nanti ada bahas-bahas masalah-masalah celegeng gitu. Seru, menarik. Tapi emang kalau misalnya kayak gini, menurut logikaku aja ya walaupun tidak sepenuhnya benar gitu ya. Kan jadi nih si Melisa yang udah bersaksi kayak gitu kan. Terus dikonfirmasi dari dokter Richard Lee, konfirmasi ke orang yang terduga itu kan. Selain dokternya yang itu ya. Udah konfirmasi dan katanya mengiyakan gitu. Terus yang yang menolak itu kan cuman si Mas ini doang gitu. Misalnya kan kayak 2 lawan 1 gitu loh. Iya. Jadi kayak ya yang tahu-tahu aja lah Nyo. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Oke, Mas. Klarifikasi Mas. Katanya main dengan Mas RK harus matiin lampu. Kenapa tuh Mas harus gelap gulita Mas? Bukannya kita itu laki-laki kan biasanya lebih seneng visual. Ada lampu kayak gitu punya. Jadi lebih berfantasi. Betul. Kan kelemahan laki-laki mata Mas. Apakah dokter percaya hal tersebut? Bagaimanakah dengan kejadian di mobil yang terangnya terang benderang? Saya lihat. Dan itu pakai flash. Oh ya? Oke, pertanyaan saya yang kedua itu Mas. Mas memvideokan kejadian Mas di mobil. Kenapa Mas harus kirim ke teman cewek Mas? Saya pengen tanya. Saya waktu itu nggak kirim. Masnya kirim? Cuman aku bisa kan? Kenapa Mas bilang seperti itu? Karena stigma masyarakat, teman aku juga bilang kayak gitu. Kamu beneran bisa atau enggak kayak gitu. Logikanya nih ya, kalau udah bestie
Kan harusnya udah tahu dong kalau misalnya misalnya nih kayak gini deh Mamang temenan sama teman Mamang yang ABC gitu kan. Terus Mamang udah tahu nih dia kayak gimana. Terus di luaran sana ada yang ngomong, "Ih, itu temenmu nggak normal tahu," kayak gitu. Mama emang langsung harus membuktikan gitu. Misalnya dia, lu emang nggak normal, buktiin dong. Masa gitu? Enggak dong. Nggak perlu karena Mamang udah tahu dia. Gitu kan? Berarti secara gak langsung dia mengkonfirmasi bahwa bestinya tahu dia belok. Iya. That's why dia nge-proving. Tapi emang goblok banget sih. Jadi katanya di mobil sama si Melisanya di-record, dikirim nih. Gue bisa kan gitu kan. Pertanyaan untuk apa membuktikan kalau misalkan lu udah lempeng gitu. Karena ini kan hal yang lumrah gitu kan sebenarnya ya. Iya benar. Kecuali dia belok. Terus tobat gitu ya kali ya. Atau mencoba dan akhirnya menikah nih, misalnya dia tadinya belok, terus akhirnya iya gue udah lurus gitu misalnya kan, udah lurus makanya gue nikahin nih si cewek gitu kan, terus tuh bisa kan gitu, kecuali begitu ya? Enggak sih sebenarnya. Apa? Memang kecuali dia belok, terus kayak ditantang sama temennya. Oh iya. Lu nikah sama cewek, kayak lu bisa aja. Oke iya. Kita lanjut lagi. Lanjut. Terus apakah harus dibuktikan? Sebenarnya enggak juga sih. Nah terus ngapain buktiin anjir? Yang ngomongin saya seperti radar itu banyak mas. Gak ada yang saya jawab. Saya kagak, ngapain saya jawab? Gak ada yang perlu saya buktikan. Justru kalau kayaknya kita buktikan, kita tunjukin, itu menunjukkan kita nggak bisa. Ya nggak sih? Ya, normalnya mas. Aku nggak tahu ya mas. Ini kalau aku normal ya. Kalau misalnya pun kita memvideo, mana ada mas orang cowok ya main di videokan, ditunjukin ke temen cewek, tuh kan aku bisa kan. Semua orang juga tahu mas kalau cowok itu pasti bisa mas. Nah dari itu dong. Apa yang pengen kamu buktikan mas? Sebenarnya aku ingin membuktikan ke orang bahwa aku sama Melisa itu beneran, aku serius sama Melisa ini. Ya kan gak harus. Sampai harus kirim video. Ya. Kalau beneran dia mau buktiin dia serius sama sayang gitu kan, ya lu jalanin pernikahan lu dengan benar sampai lama pun itu udah membuktikan kok. Betul. Gak perlu nunjukin ewi-ewi gitu. Aneh banget mesti kayak. Dan juga kayak menurutku agak aneh juga sih Mang, karena dikirimnya ke lawan jenis gitu. Bukannya harusnya kayak malu enggak sih gitu kan? Jadi kayak mencurigakan loh. Oh, menurut kita itu lawan jenis. Oh. Ya sih. Menurut kita. Oke lah. Kita lanjut lagi nih ke yang ini nih, Muncur. Cus. Yo. Ya. Yang soal gelap diklarifikasi juga. Bahkan sampai Dr. Richard Lee kayak terlihat ketakutan kali ya. Kenapa? Nah, penasaran kan? Sebelumnya kita buka dari mas-mas yang mainin lidah. Ciki-ciki pipa. Play. Okay. Kenapa harus gelap? Karena harus gelap. Kenapa harus gelap? Sebenarnya nggak totally gelap sih. Setiap orang mempunyai vibes yang berbeda untuk menciptakan rasa yang harmonis menurut saya. Kalau saya lebih suka ke yang agak remang-remang. Remang-remang. Gelap remang-remang gitu ya. Kalau gelap semua kan nggak kelihatan nih. Ya, dia bilangnya gelap semua, nggak bisa kelihatan. Kan pintu dibuka dan juga lampu yang belakang kan nyala. Bisa dibuktikan di rumah nanti. Saya ngapain saya ke rumahnya Mas? Bahaya. Ngeri ya. Oke. Anjir. Langsung takut gitu ya Dokter Richard Lee. Ngapain saya ke rumah? Mau ngebuktiin harus ke rumahnya dia. Ini lampu nih, ini pintunya kan nih sini nih masuk nih. Tuh kan ini nggak gelap banget kan. Nah biasanya pas gini tuh saya gini nih. Dokternya takut. Ya Allah tolong nih yang lagi. Cus. Yo. Ya. Soal di tengah-tengah jalan letoy. Ceki people. Play. Katanya di tengah-tengah jalan sering. Itu hal yang nggak benar. Sama sekali nggak benar. Silent moment. Tengah-tengah jalan katanya nggak hidup lagi. Orang dia aja selalu bilang, gila hebat kamu ya kamu. Gila hebat banget ya kamu. Oh gitu Mas.
Pada kenyataannya seperti itu sebenarnya. Terus apa motivasinya? Lagi. Tengah-tengah jalan katanya nggak hidup lagi. Orang dia aja selalu bilang, gila hebat kamu ya kamu. Gila hebat banget ya kamu. Oh gitu. Gila hebat banget ya kamu. Parah, Melisa parah, ngadi-ngadi nih Melisa nih, orang katanya Melisa bilang sendiri, gila kamu hebat banget ya. Kamu kuat banget ya. Ya Allah. Itu Mas. Pada kenyataannya seperti itu sebenarnya. Terus apa motivasinya Melisa bilang seperti itu Mas? Menurut kamu apa? Kalau memang kamu hebat, kenapa dia harus ngomong? Saya kurang tahu juga motivasi dia bilang seperti itu apa, dan juga bilang di media seperti apa, saya juga kurang tahu. Sehingga beritanya dia digoreng yang macam-macam di luar sana jadinya. Dan untuk motifnya apa, jadi saya juga kurang tahu. Mungkin motifnya motif warna-warni kali ya. Polkadot. Enggak, pelangi. Oh, pelangi. Di matamu gitu. Kita lanjut lagi nih, Nyo. Lanjut. Nyo. Ya. Ini yang part yang paling ditunggu-tunggu. Oke. Amin pecah. Cek people. Play. Mas, kemarin Melisa ada ngomong soal darah. Apa itu Mas darah, Mas? Betul. Nah ini karena darah ini banyak banget langsung orang-orang tanya, ini darah apa? Lu jangan aneh-aneh, darah apa gitu. Jadi sebenarnya darah itu nggak benar, darah yang tercecer di lantai itu nggak benar. Tapi memang saya itu punya riwayat penyakit wasir keturunan dari keluarga. Oh memang ambeien. Benar kan, nggak salah kan? Tapi nggak ada darah. Jadi kan dia nggak ngebuktiin, maksudnya dia nggak bilang kalau saya punya riwayat penyakit tersebut. Jadi sehingga menggiring opini masyarakat ke arahnya ke sini, ke hal yang negatif. Seperti itu kan. Tapi masih memang punya ambeien. Punya wasir. Iya, wasir di dalam ya. Ketika saya tuh hobi banget makan pedas. Bisa dikatakan sama teman-teman semua. Jadi makan pedas tuh pedasnya sampai gila-gila banget. Nah setelah makan pedas itu pasti saya BAB itu pasti berdarah. Mas tapi kan kalau BAB berdarah kan di kloset Mas. Makanya. Bukan di lantai. Nah Mas. itu hal yang nggak benar berarti. Mas tapi dia bisa nunjukin saya foto loh Mas. Mana? Mas. Ada Mas. Itu dan saya lihat sendiri Mas. Itu hal yang nggak benar. Hah? Itu hal nggak benar. Sama sekali nggak benar. Tapi berdarahnya benar. Berdarahnya benar karena ketika misalkan saya habis makan pedas, itu pasti saya berdarah BAB-nya. Jadi mungkin ketahuan, ya kamu bisa makan pedas ya. Gitu. Aduh. Kok tahu sih? Ya karena ada darah gitu. Iya, maksudnya kan kalau udah suami istri apalagi hampir setahun dong kan? Iya dong. Katanya mereka udah nikah dari 2022 kan katanya kan? Kok bininya bisa tahu dia bisa nggak tahu dia punya penyakit ambeien gitu kan? Sampai kemarin berapa kali saya ngelihat ada darah di bawah gitu setelah abis dia mandi. Kalau misalnya dia tahu kalau misalnya dia punya ambeien gitu kan, oh ya udah itu normal karena mungkin dia habis makan pedas jadinya berak ada darahnya, mungkin masih ada cecetan darahnya gitu. Sama ngejaga nggak sih biasanya? Iya. Kayak misalkan aku over minum kopi, pasti asam lambung naik terus gastritis. Iya, makanya aku nggak bolehin kan. Larang-larang sama nyonyo gitu sampai aku ngemis minta kopi gitu. Tapi ini ya mau gimana Nyo? Dia bilang itu enggak, itu tidak benar gitu. Ya gimana kita harus menghargai. Itu hal yang itu yang mustahil. Hal tak benar gitu tadi. Yang hal tak benar gitu kan. Tapi saya punya foto. Enggak benar. Enggak benar. Pusing lah aja. Enggak lucu banget kalau misalnya kan ada buktinya nih kayak enggak, dia kayak ngejelasin gitu kan. Tapi ini enggak, dia enggak ngejelasin tapi kayak cuman enggak benar. Jadi kayak apa yang buktinya benernya mana gitu, gitu, buktinya mana gitu. Apakah harus yang gini, sorry dipotong. Yang lebih lucunya lagi adalah dia punya istri tapi kayak hidup masing-masing, bener kata dia. Kayak bininya gak kenal dia gak kenal bininya gitu. Kebiasaan, penyakit bawaan itu kok ya nggak tahu gitu. Iya. Blok. Kita kasih lanjut lagi. Lanjut. Nyo. Ya. Ini momen deg-degannya waktu Dr. Richard Lee minta ngeliat isi chat Mas Ato ini sama Dr. Oscar. Oke. Cek people. Play. Aku makin terpuruk. Kamu curhat banyak ya dengan dia ya? Ya dia juga dari chat ini malah terpukul juga dong. Malah terpukul juga?
Itu orangnya berbelit-belit aja ditanya, kamu curhat banyak ya? Banyak ya, hampir setiap hari nih mas. Hampir setiap hari mas, chat-chatan terus mas. Ya koordinasi masalah ini chat juga. Tapi chat terakhirnya ini apa nih mas? Kamu pembuktian apalagi? Hasil putusan homo akan dipublikasi. Dia ada preskon kedua, wis kemana? Apa maksudnya mas? Putusan homo akan dipublikasi. Ini kata dokternya ya, wis Masio ditolak, berita ini wis kadung nyebar ke seluruh dunia, wis percuma ini viral kemana-mana, homo gay. Kamu sudah nggak perlu pembuktian, iki wis nyebar kemana-mana. Umbaran ya Allah, aku nggak tahu ya apa artinya. Lagian kamu juga ada bukti chat check-in dan ada tiba-tiba nangis. Sorry, apa itu ya? Umbarun ya Allah gitu, ya udah diumbar aja gitu. Oh nih, kita dari awal ini ya, ada beberapa nih ya. Dia ada preskon kedua, wis kemana? Apa maksudnya mas? Wis kemana tuh? Mau udah kemana? Mas, putusan homo akan dipublikasi. Ya, itu kan Indonesia. Ya. Ini kata dokternya ya, wis Masio ditolak, berita ini wis. Masio ditolak tuh, masih aja ditolak gitu ya? Enggak, udah meskipun ditolak, tapi ini berita tuh udah kemana-mana, udah nyebar kemana-mana gitu. Oh. Kadung nyebar ke seluruh dunia, wis percuma ini udah viral kemana-mana, homo gay. Kamu sudah nggak perlu pembuktian, iki wis nyebar kemana-mana. Udah nyebar kemana-mana, udah nggak usah pembuktian. Umbaran gitu. Ya Allah, aku nggak tahu ya apa artinya. Lagian kamu juga ada bukti chat check-in dan ada tiba-tiba nangis. Yang di podcastku ya. Kamu mau pembuktian apa lagi? Ditanya. Oke, kamu bahas di sini hasil putusan homo akan dipublikasi. Yang kamu jelas ya. Hasil putusan homo akan dipublikasi. Dia akan preskon kedua. Oke. Ini wes ke seluruh dunia. Semakin kamu datang, semakin lama putusan dan drama ini. Ini udah masuk privasi keluarganya dia nanti di sini. Oke, tapi memang ada percakapan itu ya. Dan kamu memang mengakui, tadinya ada sempat pengen mengakui bahwa kamu memang ada kelainan. Tidak. Kok yang aku tangkep sih dari isi chatnya, udah nggak usah klarifikasi lagi gitu. Udah terlanjur kemana-mana kayak. Ya udah ngaku aja gitu. Yang aku tangkap loh, yang memang tangkap loh. Kita tangkap ya. Iya. Mending kita langsung ke berikutnya nih meluncur. Cus. Nih yo, concernnya Dr. Richard Ceki People. Dan mungkin ada satu yang agak sedikit concern saya di sini, Mas. Sebelum mungkin kita mau tutup. Kalau saya pribadi, Mas ya, kita itu mau rusak. Silakan aja mas. Ada yang hobinya main cewek, hobinya selingkuh kanan kiri, mas. Ceweknya banyak. Ada yang sukanya dengan sesama jenis. Tapi di sini kan ada anak kecil yang kita libatkan, mas. Dan rame komentar di bawah itu, mas. Kalau mas memang menyayangi anak kecil itu, mas. Karena ini akan menjadi bahaya untuk dia nanti, mas. Ini menurut saya, mas. Gibran? Ya Allah, masih nanya, ngangong sumpah. Si dia ngangong kayaknya diajak ngobrol. Bener Gibran? Ya siapa lagi, kan ini lagi ngomongin Anda. Hey, Apple. Goblok, sumpah gemes banget sama orang-orang ngangong gitu. Ngangong. Hah? Gibran? Ya siapa lagi? Siapa lagi? Anjing, kesel banget sumpah. Nih, bahaya untuk dia nanti, mas. Ini menurut saya, mas. Gibran? Perlu you consider about that. Ini yang dipertanyakan terkait bagaimana Gibran selanjutnya. Kebahagiaan kamu, apapun itu, kamu mau dengan cewek, kamu mau dengan cowok, kamu mau temenan, gak ada pasangan, it's not my business. Kebahagiaan kamu. Tapi di sini kan ada Gibran, yang seorang saya yakin kamu juga sayang dengan Gibran. Betul. Kamu juga peduli akan masa depan dia. Kamu mengerti dengan sangat maksud tujuan kata-kata saya ini. Dan mungkin nggak perlu kamu tanggapin, nggak perlu kamu jawab. Tapi yang jelas, jangan sampai anak ini jadi salah jalan. Mungkin itu aja. Jadi kita closing. Jadi kamu suka cewek atau suka cowok? Ada yang dikat. Dari tadi beberapa emang ada yang dikat. Ada yang dikat. Tapi benar, setuju aku sama Dr. Richard itu, jangan sampai si anak itu ngelihat
oh normal tuh seperti ini ya gitu. Yang akhirnya yang nggak normal dianggap normal gitu ya sama si anaknya. Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Pusing aku Nyo. Pusing aku. Udah mah ngomongnya ditanya jawab apa, ditanya begini jawabnya berbelit gitu kan, terus dijelasin ngangong gitulah, terserah lah anjir, pusing dah. Mending kita langsung ke Super Thanks aja lah. Enggak, kasih Meng satu aja lah, habis itu ke Super Thanks meluncur. Ninyo, kucing yang terkenal di TikTok, kucing pemberani dan tangguh, Jagger lah pokoknya, kucing Oyen, Kim Woyong, Jegi Baby. Nggak terima targetnya lepas. Wah ya, Tantara ini ngamuk sama babunya guys. Oh jadi kejar. Jangan. Jangan. Lihat bajunya. Pagi-pagi aku gila kalungnya. Jar kucing. Gila sangar banget mukanya. Jagoan banget ini Jagger. Hidungnya pink tapi. Iya maaf. Maaf bos. Pegang nggak mau guys. Marah dia, targetnya lepas gara-gara aku. Iya maaf. Gila mukanya serem banget. Sangar banget. Tapi duduknya gitu. Gendut soalnya. Jangan marah. Towel dulu dong. Tapi diem. Ih lucu deh kalau marah biasanya kan gitu kan. Itu diem loh. Nggak terima gitu kalau dikasarin sama kayak si Abu. Abu nggak bisa kan, lemah lembut. Iya benar. Harus dipak barbar gitu. Kita merasakan kok, si Abu juga kayak gitu kok. Kalau kesel galak deh emang. Pusing. Udah lah Nyo, kita meluncur ke Thanks tuh. Super Thanks. Meluncur. Cus. Nyo. Yes. Thanks kita the one and only dari Miracle Maker atau pembuat keajaiban ya. Itu katanya itu kayaknya slot Zeus deh, bukan Candy Crush yang kemarin ya. Disambut sama Tuan Nugroho. Malam Kak Miracle Maker, numpang lapaknya untuk berkomentar ya. Kok bisa sih alasan nunggu sidang malah main judi online katanya. Dennis open donasi kok malah buat beli mobil. Orang kaya ada aja tingkah lakunya gitu ya. Kalau boleh saran nih buat Randy, kenapa tatonya nggak diganti jadi logo banteng aja katanya. Cepat sehat kembali ya Dila GWS ya katanya. Salam S3P aja deh buat yang punya lapak Kak Miracle Maker, Nyomang dan para Santu People yang always in here ya. Belakangnya ganti ini ya, Mama Banteng gitu. Aduh ya ampun, tolonglah. Mayuda Pratama, assalamualaikum Nyomang dan Santu People. Terima kasih lapak Kak Miracle Maker. Takut banget sebut namanya ibu ini, Cinta Mega. Dikira kita, kali ya. Meski aku tidak bermain slot, tapi aku tahu bedanya judi slot dan Candy Crush. Baca Kak Sabele apa? Baca Kasebelen ya. Iya bikin emosi mungkin ya. Dari Onechan jadi dari Onechan jadi Onichan. Sehat selalu semuanya. WordPress. Pantas aja UU dan kebijakan buatan DPR hasilnya ngaco dan nggak masuk akal. Ternyata kerjanya anggota DPR main game kan goblok katanya. Beresin UU perampasan aset bagi koruptor, woi jangan main aja makan gaji buta. Itu katanya. Perampasan aset molornya sumpah kayak sulit banget di ACC. Giliran apa namanya? Yang lain-lain bisa. Rapat main game. Anjir Nitya hati-hati. Nah, itu ibu cinta lagi ke sirup, jadi yang dia lihat sama yang kita lihat lain bang. Oh begitu, bener. Bisa diterima klarifikasinya kan saudara-saudara yang budiman. Suka aku komenannya nih. Blue Oreo, bang bahas dong. Orang bawa Amer di McD. Kita belum nemu videonya, kita cek ya. Andika Pandu NR, ketika Dewan DPRD Partai Red Bull nuduh Candy Crush adalah judi, seketika developer anjir mencemarkan nama ini ya, nama developer Candy Crush lah ya. Udah main game ini aku cinta, ibu cinta Mega itu. Last of the Last dari Elvas. Habis bokep terbitlah slot. WK. Habis. Terima kasih kepada Miracle Maker Sultan Santuy the one and only yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santu People yang lain untuk berkomen-komen, petisan bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasi di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa Nyonyo dan Mamang. Tapi maka cabut dulu dan ciao.